tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu. Kita bisa melihat ke segala sudut tanpa kita harus mengarahkan pandangan mata. Sebab bukan mata lagi yang melihat, tapi sudah rasa. Ya, ya Peng tolong bangunin gue ya. Soalnya siapapun di sini tidak terkecuali, tidak ada yang namanya pendaki berpengalaman ataupun pendaki newbie yang bisa sok-sokan dengan tidak makan. Ya, karena makan adalah sumber energi kita. Ya, karbohidrat itu sebagai sumber panas, juga sebagai sumber tenaga. Bang. Itu puncak apaan bang gitu kan? Ada tiangnya juga. Itu kayaknya puncak buntu. Kayak ada orang bang di situ. Gue sempet ngeliat juga tuh. Iya ya kayak ada orang ya. Cuman dia cuma sendiri tuh. Tiba-tiba ini nih dari arah belakang ya kan gue udah posisi gue udah ngebelakangin puncak buntu. Tiba-tiba dari arah belakang gue denger kayak suara orang langkah kan deg turun gitu kan. Gue kaget. Gue inisiatif nih, gue bilang mana anak, lu diam di sini jangan ada bergerak selangkah pun, kemanapun jangan, gue mau nyusul. Nah, begitu gue bergerak, turun sedikit kan, landai, terus nanti naik kan, bang lu duluan aja deh bang gitu. Gue belakangan deh, gue mau istirahat dulu. Gue kaget di sini nih. Gue bilang lah, ngapain nih bocah minta ditinggal? Halo, assalamualaikum, sobat CP dimanapun Anda berada. Lagi dan lagi masih bersama gua Arya Sena. Oh ya, sebelum gue mulai nih, buat rekan-rekan yang tertarik untuk bercerita pengalamannya, monggo ditunggu ya di studio gue yang sangat luar biasa sederhana ini untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya. Tentunya tempat ini sangat terbuka bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita. Baik itu cerita soal perjalanan, cerita lucu, cerita tentang search and rescue, ataupun tentunya cerita-cerita horor. Ya, untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa langsung DM Instagram gua Arya_Sena7. Jangan ke Facebook, soalnya di Facebook kadang-kadang pesannya suka ke spam. Gue juga gak ngerti kenapa tuh ya. Jadi ditunggu nih kedatangan teman-teman untuk hadir ke studio gue ini. Ya tapi studionya begini ya, daripada ala kodoknya atau ala kampretnya. Itu ada ya. Oke, kita langsung masuk aja ke cerita. Pada kesempatan kali ini gue mencoba menceritakan pengalaman gue di tahun 2016 ya. Dimana pada saat itu gue melakukan pendakian berantai, yaitu Sumbing dan Sindoro. Tentunya pendakian ini terlaksana berkat Pepeng ya, salah seorang rekan gue. Saat itu beliau memiliki usaha yaitu Blackbur. Di tengah ramai usahanya, rupanya beliau ini pengen ini refreshing ya, melakukan pendakian gunung. Ya proses awalnya tuh agak lupa, intinya sebelum berangkat itu ya kita ngobrol-ngobrol ya di Blackbur. Ya awalnya sih cuma nanya-nanya, lama-lama serius dan akhirnya mateng ya. Dan kita merencanakan perjalanan itu menggunakan bus Sinar Jaya dari Pasar Minggu menuju ke Wonosobo. Ya udah tuh, karena waktu itu bisa beli tiket langsung. Jadi di hari haknya itu ya gue lupa hari apanya aja. Kita kumpul di Blackbur sekitar jam 3 sore itu, karena busnya kan jam 5 berangkatnya. Kita cek and recheck lagi perlengkapan, juga logistik. Karena sangat penting ya, lagi-lagi harus gue terangin ke teman-teman. Sangat penting cek and recheck perlengkapan juga logistik. Dan mempersiapkan kondisi fisik dalam keadaan prima, juga mental yang baik. Sebab hal-hal tersebut sangat dibutuhkan di dalam melakukan kegiatan pendakian. Kegiatan pendakian ini memang menyenangkan,
tetapi juga sangat melelahkan, juga beresiko. Melihat banyak sekali kejadian-kejadian di akhir-akhir ini, ya gue juga berpesan ya sama teman-teman ya, sebelum melakukan pendakian tuh tolong ya siapkan fisik lah ya, siapkan fisik dengan baik dengan berolahraga teratur minimal 1 minggu sebelum hari H ya. Selain untuk membuat otot-otot lebih lemas, itu membuat jantung kita terlatih, dan kita juga melakukan proses detox ya, mengeluarkan racun-racun yang nggak perlu. Nah, jadi di saat melakukan pendakian itu tubuh kita tuh terutama jantung, organ-organ vital yang lainnya tuh nggak terlalu bekerja keras banget ya, karena udah terlatih di dalam latihan. Terus yang kedua, kita siapkan mental ya, mental baik secara individu maupun secara tim, karena tidak bisa dibungkir ya, di dalam pendakian itu terdapat individu-individu yang harus bekerja sama secara tim. Tolong pahami dari awalnya. Jadi kita mendaki itu tidak hanya untuk diri kita, melainkan juga untuk rekan-rekan kita. Naik sama-sama, pulang sama-sama. Sorry nih ngoceh dulu ya, karena gue cukup miris melihat kejadian-kejadian di akhir-akhir tahun ini ya, dimana banyak sekali kejadian kawan-kawan kita yang mengalami kemalangan. Soal kemalangan memang sudah diatur Allah, tetapi di balik setiap peristiwa itu selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan itulah kenapa kita harus banyak belajar, karena sejatinya kita adalah murid-murid alam yang setiap saat belajar, baik itu di lingkungan kita sendiri maupun di dalam pendakian kita. Yaudah, singkat kata kita dapat angkot, kalau nggak salah tuh angkot warna biru ya, 129 Mekarsari Pasar Minggu aslinya, atau Cimanggis Pasar Minggu ya. Intinya kita naik mobil angkot biru lah. Singkat kata mungkin sekitar 10-15 menit kita udah sampai tuh di Pasar Minggu, dekat gereja di Agen Sinar Jaya. Di situ kita tunggu sampai jam 5, terlambat sekitar 15 menit keberangkatan. Habis itu kita mulai berangkat menuju ke tujuan. Di perjalanan kita dilempar dulu ke Cikarang, karena ternyata kuotanya kurang selama kita berangkat dari Pasar Minggu, jadi harus ditambahin dulu nih di Pool Cikarang. Gue lupa Cikarangnya sebelah mana, nah, pokoknya Pool bis Sinar Jaya. Masuk ke situ, tadinya kan gue duduk sendiri tuh. Nah, ketika dari situ ternyata di samping gue penumpangnya baru. Ya, karena kan kita duduk berdasarkan kursi ya, nomor ya. Ya kan kursinya 22 tuh. 23, kebetulan gue dapet kursi yang 2. Nah, di sini di Cikarang ini di samping gua ada makhluk cantik katanya. Ketika makhluk cantik duduk samping gua langsung disenggol sama si Pepeng. Ingat ya, jangan bertanduk lo ya. Gue langsung ngomong, iya Peng, gue udah insap, tenang aja. Memang ya entah kenapa ya, entah mungkin karena gue sih nggak ganteng ya, cuman mungkin aja karena cocok gue aja ya. Memang gue tuh suka ngebuka obrolan, jadi si Pepeng ini cukup paham lah pergerakan gue di lapangan. Jadi sebelumnya gue udah diingetin tuh, jangan tumbuh tanduk, jangan tumbuh buntut gitu ya, karena itu cukup berbahaya nanti. Dan omongan Pepeng ini gue pegang teguh lah ya, karena betul aja nih, baru 1 jam berjalan itu cewek ketika gue ajak ngobrol enak tuh. Jadi gue sempet kenalan, sempet tukeran nomor telepon, tapi ya gue juga tindakan gue tuh udah sangat terarah pada saat itu ya. Gue sudah tidak lagi aneh-aneh, tangan gue sudah jinak, mulut gue udah jinak. Intinya akhirnya kita ngobrol-ngobrol aja tuh ya sepanjang perjalanan. Itu dari Cikarang itu mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 ya, baru kita bergerak tuh menuju ke Wonosobo. Tapi ya karena di samping gue ada makhluk indah, gue jadi nggak terasa tuh, gue ngobrol terus sama dia ya. Singkat kata ya, ngeliatnya kita ngelewatin jalan tol tuh ya, terus nanti kita keluar dari daerah Cirebon menuju ke arah Wonosobo. Si cewek ini turun sebelum Wonosobo, dia entah kota apa namanya gue lupa ya, Purbalingga apa ya. Nah dia turun di situ udah tapi nomor teleponnya udah hilang ya, kalau masih ada bahaya juga tuh ya. Terus lanjut lagi kira-kira jam 7 pagi sampailah kita ke terminal Wonosobo. Ya, di sini kita istirahat, biasa MCK, terus sarapan. Setelah sarapan kita naik mobil bak terbuka ya, cold bak yang menuju ke Garung. Kita angkat-angkatin tuh keril kita, terus nggak lama mobil bergerak menuju Garung. Nah suasana pagi itu masih seger banget ya, kita di mobil juga ceria banget. Sampai ke Gapura,
Terus dari Gapura itu kita jalan kaki tuh menuju ke base camp pendakian. Pada saat itu base camp pendakiannya masih belum jauh tuh dari Gapura, belum yang sekarang yang udah gede sendiri bangunan. Dulu enggak, dulu masih di sebelah kiri jalan ya. Base campnya masih di situ. Kebetulan sampai situ sekitar jam 10-an, kurang lebih jam 9 jam 10 ya. Nah di base camp ini ternyata kita nggak langsung berangkat karena Pepeng bilang bahwa sepupunya dari Madiun itu udah jalan dari semalam mau nyusul kita. Jarut sama temennya si Febri kalau nggak salah. Gue nyebutnya tapi gondrong, ya gondrong-gondrong aja ya. Ya udah karena memang kenyataannya seperti itu, dan gue juga ada di sini karena si Pepeng ya. Allah memberikan rezeki lewat Pepeng itu. Kita tunggu dah tuh. Selama nunggu itu ya udah kita ngobrol-ngobrol, masak, jalan sono, jalan sini, lirik sono, lirik sini, ya enggak. Yang penting nggak toel sono, toel sini aja. Intinya sesiangan itu kita ya itulah seperti gue bilang tadi ya. Sampai sekitar jam 2:30 ada kabar dia sudah mendekati posisi ya. Udah gue siap-siap tuh masak ya, gue masak nasi liwet dimana nanti rencananya nasi ini akan kita makan di tengah jalan. Ya udah gue siapin tuh bumbu-bumbunya. Jadi kalau mau bikin nasi liwet tuh nih gue kasih tau bumbu-bumbunya ya. Lu siapin bumbu dapur lengkap kayak lengkoas, jahe, daun salam, daun jeruk ya, minyak goreng sama ikan asin. Proses awalnya beras kita cuci, terus kita goreng dulu nih bawang putih, bawang merah, cabai, terus jahe, lengkoas, daun salam ya. Itu kita goreng dulu tuh sampai warnanya kecoklatan mateng gitu ya. Nah setelah mateng kita angkat nih minyaknya, semuanya tuh kita tuangin tuh ke dalam nesting yang udah berisi beras dicampur air ya. Kita siramin tuh minyaknya ke situ tuh setelah udah agak adem. Setelah itu kita aduk-aduk baru campur Royco ya. Jadi di dalam bumbu gorengannya itu ya, inget ya, bawang putih, bawang merah, daun salam, lengkoas, jahe, cabai sama ikan asin. Nah, itu kita campur, kita aduk sama Royco. Setelah itu tutup rapat nasi ya. Untuk 10 menit pertama ya, diperkirakan aja ya. Kalau misalnya lebih ataupun kurang itu pokoknya dicocokin aja. Untuk menit-menit pertama, 10 menit pertama itu dengan api besar. Yang penting sampai air resat ya, kelihatan kan nanti kita lihat air resat. Intinya jangan dibuka-buka kalau perkiraannya airnya belum sat. Kalau misalnya dilihat airnya udah sat, udah sekitar 10 menitan, matiin tuh apinya ya, langsung taruh di bawah, namanya sistem tanak. Itu juga tunggu 10 menit. Nah itu nanti akan matang sempurna tanpa meninggalkan kerak. Nah itu ya teman-teman ya. Ya udah setelah masak nasi mateng, datanglah tuh si Jarut sama si Febri, temennya tuh si Gondrong. Mereka istirahat dulu karena dari tengah malam mereka itu berangkat menuju ke Wonosobo. Kita juga maklum lah ya, mereka bawa sepeda motor soalnya, sedangkan kita cuman naruh pantat doang di atas kursi. Jadi jelaslah perbedaan fisik kita pada waktu itu luar biasa jauh ya. Hampir 1 jam istirahat, ketika mau berangkat hujan. Hujan terus ya, tapi ya udahlah, no problem, sebab kan kita mau naik itu udah persiapan ya, udah persiapan jas hujan juga nggak cuma 1, kita siap 2 gitu. Apalagi pada saat itu gue naik sama Pepeng yang peralatannya notabene cukup lengkap ya, jadi aman. Si Pepeng sempat tanya, gimana nge, berangkat jam 4 nih kita, kira-kira kita sampai kemana nih, target kita mana? Waktu itu kita lewat Pasar Setan ya, lewat jalur lama. Kalau sekarang kan kita nggak dilewatin Pasar Setan tuh. Ya gue bilang sama Pepeng ya, dari sini mungkin sampai Pasar Setan sekitar jam 9-an. Soalnya kita kan nggak naik ojek nih dari pos pendakian Garung ya. Udah setelah kita baca doa, mulai tuh jalan kita di tengah hujan. Nah begitu sampai ujung desa, sebelum kita masuk Makadam nanti kita belok kiri, itu hujannya gerimis. Begitu kita udah di Makadam, naik nek pakai G, pakai C, pakai B. Ini Makadamnya panjang ya, ada mungkin sekitar 1 sampai 2 jam nih di Makadam kita. Sampailah kita ke pos ojek tuh, pos 1 sekarang ya. Di situ udah hampir maghrib. Nah, karena memang hampir maghrib, akhirnya kita istirahat dulu. Biasalah ya, ada peraturan tidak tertulis bahwa kalau maghrib datang kita ada di tengah jalan, sebaiknya kita berhenti dulu.
Pertama, untuk menghormati azan maghrib. Kedua, untuk beradaptasi dengan pergantian energi. Intinya ada hal-hal yang mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, udah jadi rahasia umum bahwa kalau maghrib itu suka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Percaya atau tidak percaya, kita percaya aja lah ya. Dalam artian lebih baik kita bersikap arif dan bijaksana daripada kita sok-sokan malah ada sesuatu yang nanti bisa membahayakan kita. Benar tidak benarnya kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa. Saat itu karena kita musafir dalam perjalanan, jadi nggak sempat tuh kita ibadah sholat maghrib ya. Intinya setelah sholat maghrib selesai, kebetulan tuh pas lagi nunggu badal maghrib sempat hujan deras. Tapi hujan deras yang kayak ini, kayak burung cebok doang, cerk 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 deras bentaran, habis itu gerimis tuh. Ya, udah si Pepeng nanya gimana? Ayo udah lanjut lagi, yang penting siapin senter. Kabut, tebel, gerimis. Ya sebenarnya sih kalau dihitung-hitung, anjir, ini serem nih, serem. Tapi ya pendaki gunung nggak ada urusan sama yang kayak gitu-gitu. Yang paling penting mental ya, juga fisik. Ya itu yang diperlukan dalam melakukan pendakian ya. Ketika kita ada di jalur, kita harus siap mental dan fisik ya. Mental kita udah tahu mau kemana, kita mau ke gunung. Gunung itu bisa seperti apa aja ya, bisa badai ya, bisa angin ya, bisa hujan ya, bisa apa aja ya. Kita siapkan keberanian kita siapkan kerjasama kita secara tim, kita buang ego kita jauh-jauh ya, kita menyatu dengan pergerakan kita bersama rekan-rekan kita. Jadinya perjalanan kita itu bisa menyenangkan ya. Jadi intinya walaupun suasana waktu itu agak merinding ya, merinding asal lah ya, habis maghrib hujan gerimis kabut, mantep. Kalau kata orang dulu mah bah, itu waktunya kunti pada keluar itu ya, bodo amat lah, mau gue pikirin ya. Waktu itu yang paling depan gua, karena yang lain tuh newbie semuanya, belum ada yang pernah naik sumbing. Udah, jadi gue, terus kalau nggak salah di belakang gue tuh Ugai, di belakangnya Ugai Odon, di belakangnya Odon itu si Jarut, terus si Febri Gondrong, paling akhir itu si Pepeng. Kenapa Pepeng gue taruh belakang? Karena Pepeng pada saat itu dia cukup dewasa dan dia cukup tenang ya, karena dia memiliki fisik yang bagus, juga mental yang baik, ditambah juga ibadahnya rajin. Jadi ketika gue taruh belakang, dia bisa lah ya untuk menjaga ataupun mengatur ritme sehingga bisa mengcover siapapun yang ketinggalan, bisa dia ajak untuk ataupun dia bawa untuk ikut terus bergerak. Dan gue pun nggak akan pernah tinggal ya, jadi kalau ada yang tertinggal pasti gue berhenti. Intinya lepas dari pos ojek, kita naik ke atas sedikit ya, nanti kita ketemu jalan ke kiri, kita ketemu jalan yang turun ke bawah, terus ada jalan yang lurus ke atas ya. Kita jangan ambil yang ke kiri, kita jangan ambil yang turun ke bawah. Nah, waktu itu gue ambil yang lurus menggunakan jalur lama ya. Naik itu langsung pinus-pinus ya, gerimis, cuek aja jalan ya. Itu kabut asik banget deh pokoknya. Buat di depan juga jalur itu kadang kelihatan kadang enggak. Kalau dibilang merinding ya merinding lah, tapi ya bodo amat lah. Kita terus jalan tuh, terus naik agak parah jalur sampai kira-kira sejam, nanti agak landai sedikit, naik terus kira-kira 1,5 jam kita ketemu jalur yang terjal, licinnya pakai banget ya. Kalau kata orang Betawi, awas tong, licin tong. Wah itu bener-bener jalur udah parah, terjal, licin banget. Nah gue inget nih, kalau udah ketemu jalur ini, di puncaknya itu kalau nggak salah Pasar Setan ya. Dan kalau kita udah sampai Pasar Setan nanti kita pasti ngebes. Makanya gue bilang sama anak-anak, ayolah ini udah deket nih, ujung Punggungan udah pestan tuh Peng. Udah bener, kira-kira setengah jam lewat kita sampai tuh ke tempat yang agak datar, dia banyak pinusnya. Kita lewatin pinus gitu, ke kanan sedikit kita belok kiri, ketemu tempat terbuka ya. Nah di atasnya tuh pertigaan tuh, jalur baru sama jalur lama. Tapi ya sekarang jadinya lama-lama juga. Itu jalur yang baru menurut gua, karena baru dibikin tahun 97. Sedangkan jalur lama ini jalur klasik yang udah dari zaman bala, dari zaman kucing doyan dodol itu udah ada. Nah jalur yang nanti kita ketemu
Kalau di pasar setan itu ada dari sebelah kanan ya, kalau kita naik dari jalur ini, itu dulu tahun 97 jalur baru banget dibikinnya 97 tuh. Jadi gue ingetnya tuh jalur baru terus gitu. Yaudah kita ngebahas di sini. Sempet lah gue kebayang pendakian waktu sama Babe ya. Gue naik dari Garung itu jam 3 sore sampai pasar setan jam 4 pagi ya. Gue waktu naik sama Pepeng jam 4 sore naik dari Garung sampai pasar setan sekitar jam 8 atau setengah 9. Kan perbedaan waktunya jauh banget ya. Nah nanti gue ceritain yang Sumbing sama Babe sama Udang ya. Waktu itu gue bertiga di mana ada keganjilan yang kita waktu itu ngerasa gimana ya, ngerasa biasa aja ya, cuma nanti kejadian nggak enaknya pas kita turun, pas kita ngebase di Kali Kecil ya. Oke, kita nggak ke 97 nih, kita ke 2016 lagi. Begitu sampai di sini itu kabut kan tebel dan alhamdulillahnya angin nggak terlalu kenceng karena posisi kita waktu itu basah, gerimis. Nah, kalau dihajar angin juga gue nggak tahu dah. Untungnya waktu itu angin nggak terlalu gede, jadi kita cepet-cepet tuh buka tenda. Tenda udah jadi, waktu itu gue fisik gue lemah banget ya, letih karena gue banyak banget menghadapi hal-hal yang di luar nalar ketika gue ada di rumah gitu ya. Banyak banget gue menghadapi situasi di mana energi gue coba habis. Jadi ketika di sini sampai ke pos pasar setan ini, tenda udah jadi, gue langsung ngerengkolan tuh tidur ya. Sempet dibangunin sama anak-anak karena waktu itu si Uga ngeliat di atas ada cahaya. Gue bilang senter kali, gue bilang kayak gitu kan. Enggak bang, bukan senter tuh, ini ya kali ada orang gitu. Udahlah, intinya si Uga itu mau ngajak gue bakar-bakaran, cuman karena gue emang udah letih banget, akhirnya gue tolak ajakan itu dan gue tidur ya. Disinilah tuh anak-anak bukan nasi liwet. Jadi nasi liwet itu nanti ditambahin menunya masih Pepeng tuh, dia bikin mie goreng sama apalah gue lupa ya. Setelah itu mateng lauknya gue sempat dibangunin karena gue memang selalu berpesan ya, Peng tolong bangunin gue ya, soalnya siapapun di sini tidak terkecuali tidak ada yang namanya pendaki berpengalaman ataupun pendaki newbie yang bisa sok-sokan dengan tidak makan ya, karena makan adalah sumber energi kita ya. Karbohidrat itu sebagai sumber panas juga sebagai sumber tenaga, jadi jangan main-main lah ya. Mau lu udah 2 triliun kali kayak naik gunung, tetap aja usahain makan ya, soalnya gunung tuh nggak mau tahu siapa kita, nggak peduli mau kita expert, mau kita newbie, mau kita siapa kek, tak kek ya, nggak ada urusan. Jadi di gunung kita harus menyesuaikan diri ya dengan keadaan, bukan gunung yang harus menyesuaikan diri dengan kita atau nyembah-nyembah kita, nggak ada ya. Jadi gue pesenin kayak gitu, nggak ada urusan Bang. Pokoknya kalau lauk udah matang atau apa tolong bangunin gue, sebelum tidur gue harus makan. Intinya waktu itu anak-anak udah gue pesenin sebelum tidur usahakan perut terisi karena itu akan berpengaruh terhadap nyamannya ya, kenyamanan tidur kita ya. Kita dibangunin betul tuh, nasi liwet dibuka masih anget bro ya. Karena kenapa masih anget, saat udah mateng di bawah itu gue bungkus dulu pakai koran, pakai kertas. Intinya setelah gue bungkus pakai kertas agak tebel, itu gue bungkus pakai kain ya, waktu itu pakai sweater. Setelah sweaternya udah nutup rapet, gue bungkus lagi pakai plastik, gue ikat rapet. Nah itulah yang membuat nasinya tetap anget walaupun udah sekitar 4 jam dia nggak dibuka-buka. Nah di situ anak-anak takjub tuh, oh iya nge, masih anget ya. Ya itulah ilmu dari Allah, kita mah cuma dikasih sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan. Itulah, silakan nikmatin. Waktu itu makan ya mungkin adalah sekitar 15 menit prosesi makan. Saya makan biasalah, habis makan orang udut, waduh, lah kagak mantep lah ya. Udah kita ngudut dulu tuh sebatang jarum super kebetulan. Selesai udut ngopi, nikmatin city light di bawah. Walaupun waktu itu kabut tebel tapi kadang kebuka, kadang ketutup lagi. Setelah itu gue masuk ke dalam. Dan seingat gue pada malam ini di pasar setan yang menggelegar dengan berbagai macam aktivitas supranaturalnya, pada saat itu kita nggak ngerasa apa-apa ya. Dalam artian kalau merinding ya merinding lah, wajar, karena teman-teman harus tahu setiap benda yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dia memiliki energi, benda loh ya, apalagi makhluk ya, baik dari bangsa manusia
ataupun dari bangsa jin. Seandainya Nisnas itu masih ada, ya bangsa Nisnas juga sekalian ya gitu. Jadi intinya gini, apapun yang diciptakan Allah pasti memiliki energi. Contoh tokai lah, tokai di septic tank aja punya energi dia. Ya, kalau diatur dengan apa namanya instalasi, dia bisa tuh ngasilin gas, biogas. Ya, jadi tolonglah paham lah. Jadi setiap benda, setiap apalagi makhluk hidup yang baik yang terlihat maupun tidak terlihat itu pasti ada energinya. Nah pada saat itu kita ngerasain lah energi seperti itu, tapi karena memang capek kita tidur lah, jadi nggak ada kejadian-kejadian unik lah ya. Malam itu gue sempat dibangunin 2 kali karena ada yang minta temenin kencing. Habis itu tidur lagi. Singkat kata datanglah pagi ya, sekitar jam 6-an lah udah pada bangun tuh. Bukan. Dan gue inget tuh dinginnya minta ampun tuh pagi-pagi. Ya gue langsung aja tuh, karena semalam si Uga yang ngajak nabun atau bikin api unggun, gue suruh cari kayu. Dia tuh, lu Gay, kebetulan udah pada bangun kan, Gay lu cari kayu udah Gay. Dia masih odon tuh cari kayu tuh berdua, kumpulin sedikit, tuh cari plastik don yang rada-rada kering bekas-bekas sampah semalam. Udah disusun tuh ya, jadi susunnya pokoknya persegi 4 dia bentuknya ya. Cuman susunan kayunya itu ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ya pokoknya persegi 4 dia. Dan harus ingat, harus diberikan ruang yang baik antar kayu untuk oksigen, ya, untuk udara, karena tanpa udara yang cukup dan baik kayu itu susah sekali nyala ya, walaupun kita siram minyak tanahnya habis nanti dia mati lagi. Tapi kalau susunannya baik, di mana oksigen ataupun udara itu berproses di dalam pembakaran, maka kayu akan cepat sekali untuk menyala. Karena semalam tuh hujan, jadi sebelum dibakar tuh diserut-serutin dulu bagian luarnya, bagian yang basahnya kita serutin sampai ketemu yang kering, baru tuh kita susun. Nah bagian yang serutannya tadi kita taruh di pinggiran pusat api. Singkat kata api nyala tuh. Lagi asik bakar-bakaran, tiba-tiba datang kopi. Karena waktu itu chefnya si Pepeng, dia kan yang punya Blackbur Cafe. Jadi ya udahlah, dia ngecep tuh. Gue mah tinggal nikmatin aja, kopi dibikinin, makan dibikinin, ya enggak. Intinya sampai sekitar jam 8 tuh proses masak santai. Akhirnya kita siap-siap. Di sini sempet ada diskusi ya. Pada saat itu rawan banget barang-barang pendaki hilang, ya, dicuri. Entah oleh siapa. Yang jelas bukan bangsa jin, apalagi sama babi hutan. Ya itu nggak mungkin. Pasti yang nyuri ini bangsa manusia. Cuman kita nggak tahu siapa nih, dari golongan apa dia yang suka mencuri barang-barang pendaki. Jadi karena situasinya seperti itu kita berembuk, ya nanya-nanya lah anak-anak, gimana nih kalau bawa barang ke atas gimana? Wah kalau bawa barang ke atas dari pasar setan ke Watu Kotak, jangan dah, gue udah pernah nek pakai G, pakai C, pakai B, ya nggak usah. Mendingan gini, sekarang rapiin barang-barang semua, masukin ke dalam keril. Coba lu survei don di itu tuh sebelah kiri atau sebelah kanan. Intinya cari tempat yang kayaknya nggak pernah dijamah sama orang. Akhirnya si Odon masih Uga survei tuh. Sedangkan yang lain kayak gue, Pepeng, si Jarut, sama si Febri ini atau si Gondrong santai nunggu di situ. Nggak lama mereka balik, nggak ada nggak sebelah kiri gitu. Terus gue cek, oh ya bagus. Udah, anak-anak gue suruh ke situ tuh untuk naruh barang-barang. Setelah barang-barang ditaruh, rapihin, terus bekas jejaknya, ya waktu kita naruh barang itu gue minta sama anak-anak untuk dirapihin lagi, supaya terlihat tidak ada orang masuk ke situ. Jadi tidak menimbulkan kecurigaan gitu ya. Seandainya ada makhluk-makhluk ini nih, ya makhluk-makhluk pencuri barang-barang ada di situ, dan karena dia melihat jejak yang kita tinggalkan, akhirnya dia tertarik dan dia menuju ke lokasi tempat kita naruh barang. Nah jadi anak-anak waktu itu gue suruh ngerapiin tuh, angkat-angkatan rumputnya, angkat-angkatin lagi. Setelah udah dirapiin lagi tuh rumput-rumput kelihatan kayak nggak ada orang ke situ, kita cek berapa kali bener-bener kelihatan kayak nggak ada orang ke situ, baru udah aman. Baru kita tuh start sekitar jam 8:30. Jalan tuh ya dari lokasi kita ngebes, naik parah, hutan pinus, terus kita ketemu tempat terbuka. Nah di sini ketemu pertigaan jalan yang gue bilang ini jalur baru, padahal itu jalur lama kalau sekarang ya. Kalau dulu 97 nih jalur baru. Jadi gue ngomong sama anak, ini jalur baru nih. Si Pepe ngomong, tahun berapa nge? Nah, 97. Ya berarti udah lama lah kalau sekarang. Iya ya, gue ya 97 aja Peng. Udah di sini kita sempet foto-foto, sempet gue jelasin nih lokasi gue waktu tidur sama si Babe, cerukan-cerukannya. Tapi waktu itu pohon-pohonnya udah pada hilang ya. Ya udah nih,
Dari Pasar Setan kita akan menuju ke Watu Kotak. Pada pagi itu sempat cerah sebentar, cuman setelah kita lepas tanah-tanah masuk ke batu-batu, jalur jalan yang berbatu nih, sampai kita menjelang Watu Kotak full udah kabut. Betul-betul kita nggak ngeliat apa-apa tuh, hanya kebagian tembok putih sepanjang perjalanan. Tapi ya no problem lah, kita berharap mungkin nanti di atas cuacanya cerah dan kita kebagian lah melihat keindahan dari Gunung Sumbing. Intinya kita sudah ada di sini, tidak ada jalan lain selain kita bersyukur kepada Allah karena tidak semua orang bisa sampai tempat ini. Ya, udah kita jalan terus. Wah ini di sini entah nggak karu-karuan nih. Tahun diri dah ya, yang pernah naik Sumbing dari Pasar Setan ke Watu Kotak, tahu dah lah ya kayak gimana ya. Pokoknya itu bikin dengkul ya, apalagi dengkul yang kopong, nah, bisa jerit-jerit tuh, ampun mang, luseng, nggak ada tangga jalan apa. Pokoknya asik banget lah di sini. Itu dari Pestan ke Watu Kotak dengan kondisi jalur yang kok ngeblur, ada yang aneh dong, merinding masalahnya. Dari mana ngeblur? Itu dari Pestan ke Watu Kotak ya, itu jalurnya benar-benar kacau kan. Adalah waktu tempuh yang kita ambil, kalau jarak tempuhnya gue nggak tahu ya berapa kilo ya, mungkin 1 atau 2 kilo kali ya. Yang jelas pada waktu itu mungkin sekitar 2 jaman kita dari Pasar Setan sampai ke Watu Kotak dengan kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat, karena betul-betul hanya tembok putih aja tuh ya, nggak kelihatan apa-apa. Ini by the way anyway giveaway, dari tadi nih bulu kudukku merinding nih, bulu ketek gue berdiri, intinya bulu kuduk gue ya di paha, tangan, sama apa namanya leher ini merinding nih, gue nggak tahu kenapa ya. Tadi ada bagian yang ngeblur tapi nggak tahu lah, ntar gue kasih atau gue tetap gue sertain. Intinya gue merinding banget nih, gue nggak tahu kenapa ya. Nah, ya udah di Watu Kotak tuh kita istirahat sebentar, terus nanti kan di Watu Kotak kita turun. Nah begitu turun itu ada pancuran air tuh, karena mungkin embunnya, kabutnya kan ngebawa ini nih, ngebawa buliran air, jadi pada nempel ke batu. Nah itu pada netes. Kebetulan ada juga beberapa orang yang onta ya, onta gunung, jadi sampai Watu Kotak airnya udah habis, gue suruh pada ngisi tuh. Udah lu isi dulu deh. Wah, isi tuh. Adalah setengah jam nih di Watu Kotak, ngisi-ngisi air sambil istirahat ya. Gue mah nyebat dulu lah ya. Waktu itu posisi gue masih ugai, nah, nyantai gue. Udah kurang lebih sebat, air juga udah pada keisi anak-anak, walaupun nggak full. Kita turun tuh, habis Watu Kotak langsung kan, waduh parah banget ya jalur ya. Watu Kotak mau ke puncak ya, aduh, bukan main itu jalannya. Saat itu kabut semakin tebal, sempet anak-anak ragu lah ya, nggak, ini gimana nih, tebel banget kabut. Aman lah selama belum ada angin dan jalur jelas dan persiapan kita bagus, logistik ada, masing-masing pegang, jas hujan pegang, intinya aman. Selama persiapan kita juga aman, selama persiapan kita juga baik, tenang aja ya. Sebanyak apapun makanan yang kita bawa, sebanyak apapun peralatan, selengkap apapun peralatan yang kita punya, dan sehebat apapun ilmu yang kita miliki, kalau kita nggak punya ketenangan itu percuma. Paling inti ya, paling penting adalah ketenangan. Jadi udah tenang aja, santai, jalanin aja dulu. Toh kita bisa mempelajari ya, kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa bersahabat juga, kita bisa menikmati keindahan alam asalkan kita tenang. Situasinya seperti apapun, selama kita bersahabat dengan alam dalam artian kita tidak melawan, insya Allah kita aman-aman aja. Masalah celaka itu urusan Allah. Tenang, udah jalan terus. Nah pas lagi jalan di Watu Kotak, ternyata di belakang kita ada rombongan tuh. Mereka cepet juga tuh ya. Semalam itu memang kita sempat dengar di bawah kita ada orang datang ya, cuman karena emang capek ya kita abaikan aja lah. Dia posisi tendanya kayaknya di bawah kita tuh, pas di hutan-hutan pinus pertama. Kalau kita kan hutan pinus belok kanan naik sedikit ya, tempat yang terbuka. Kalau mereka kayaknya pas di pinus-pinus itu. Nah jadi mereka sepertinya naik nggak jauh lah ya dari kita waktunya. Jadi ketika sampai Watu Kotak mau naik ke atas sedikit ya, itu mereka udah ada di belakang kita. Nggak lama kita kesusul sama mereka. Ternyata mereka juga newbie semuanya.
belum ada yang pernah ke Gunung Sumbing. Dengan kondisi cuaca yang gelap ya, dalam artian kabut yang sangat tebal itu, memang membuat kita sulit untuk berorientasi ya. Gua aja yang udah pernah ke sana 2 kali, 97 dan 99, itu untuk melakukan orientasi medan agak sulit. Cuman gue berpegangan pada punggungan aja. Intinya nanti yang gue inget ya, kalau kita lurus terus kita akan ke Puncak Buntu, kalau kita ke kanan kita akan ke Puncak Sumbing. Yang sekarang ada yang namanya Puncak Raja Wali, ada yang namanya Puncak Sejati. Dulu gue ingetnya cuma Puncak Sumbing doang ya. Ada Puncak Buntu, ada Puncak Sumbing. Jadi gue patokannya itu aja nih. Nanti di Watu Kotak di ujung ya, setelah Watu Kotak kira-kira naik 40 menitan dengan jalur yang parah, kita akan ketemu pertigaan. Nah dari pertigaan ini kebetulan juga tuh ada pelangnya pada saat itu ya. Waktu gua dulu nggak ada pelangnya tuh. Ada pelangnya tuh, tulisan Puncak Buntu sama ke Puncak Raja Wali. Ya udah kita ambil yang ke kanan tuh. Itu kondisi bener-bener gelap, nggak kelihatan apa-apa selain jalur kita dan punggungan-punggungan yang ada di sekitar kita. Udah terus kita nganan, jalurnya makin tipis, parah, bahkan kita harus scrambling ya. Terus scrambling sampai kita naik tebing tuh ya, ada sedikit rock climbing. Kira-kira 15 menit kita turun lagi ya, naik lagi sampailah kita ke Puncak Sumbing. Ya udah gue ngomong tuh, ya udah kita udah sampai sini ya. Nanti ada dokumentasinya tersisa sedikitnya. Kita di sini adalah mungkin sekitar setengah jam. Ya, gitu kondisi cuaca makin parah. Nah anak-anak yang bareng sama gue ini nggak tahu mereka rombongan mana, sempet tanya, bang ini puncaknya bukan sih bang? Setahu gue ini memang puncaknya, cuman ya gue juga nggak bisa mastiin nih, orang nggak kelihatan apa-apaan. Ya mungkin ada lagi nih, kalau seingatan gue memang ada lagi. Kita turun lagi, naik sedikit lagi rock climbing, baru kita ke puncak yang bener ya. Cuman kondisinya kayak gini tidak memungkinkan lah. Ini juga udah termasuk puncak sih hitungannya, karena Puncak Buntu tuh udah kelihatan sebelah kiri kita, samar-samar kelihatan nih. Ya, karena anak-anak ini ngerasa kita udah sampai puncak ya semuanya, akhirnya udah kita salam-salaman terus mereka pamit duluan tuh. Yaudah bang kita duluannya katanya, udah hampir setengah jam. Mereka turun duluan tuh, sedangkan gua sama anak-anak masih nongkrong di situ santai, masih foto-foto, masih ngudut, masih ngopi kan, bawa kopi tuh ya. Karena si Jarut itu kan bawa termos ya, kita santai-santai dulu ngopi lah, mungkin sampai sekitar 15 atau 20 menit ke depan baru kita mulai turun. Nah selama nongkrong ini si Pepeng, si Odon, si Jarut sempet ngomong, bang itu puncak apaan bang gitu kan, ada tiangnya juga, itu kayaknya Puncak Buntu, kayak ada orang bang di situ. Gue sempet ngeliat juga tuh, iya ya kayak ada orang ya, cuman dia cuma sendiri tuh. Kalau misalnya rombongan yang tadi yang di belakang kita terus nyusul dan bareng akhirnya ke puncak ya, waktu itu puncak Rahung tuh, waktu itu Puncak Sumbing ya, entah Puncak Raja Walinya entah Puncak Sejatinya, pokoknya salah satu puncak yang ada di Sumbing. Karena situasinya bener-bener nggak kelihatan apa-apa, bener-bener sulit banget gue untuk melakukan orientasi medan. Gue nggak tahu nih puncak yang mana. Intinya ada pelang, ada tiang pelang, tapi pelangnya tulisan puncaknya tuh nggak ada, di bawah juga nggak ada bekas-bekasnya tuh ya. Dari sini kita ngeliat ke arah Puncak Buntu tuh kelihatan ada seorang pendaki. Ya dia kayak lagi bondar mandir aja tuh di ini kan, di Puncak Buntu itu. Habis itu ketutup kabut tebel, udah nggak kelihatan apa-apa lagi tuh ya. Ya kita waktu itu karena emang siang, walaupun suasananya gelap kayak begitu ya, gelap mendung ya, mendung yang hitam gitu ya, udah santai aja lah. Setelah emang dirasa udah agak dingin, baru kita udah Peng turun yuk. Udah kita balik lagi ke Pasar Setan. Udah tuh Pepeng duluan tuh ya, gue paling belakang nih jalan. Nah, pokoknya Pepeng, entah siapalah susunannya lah. Intinya tuh Pepeng, Odon, Ugai, terus Jarut, terus si Febri. Ya, intinya gue paling belakang nih. Febri depan gue percis. Lu jalan kutuk. Turun lagi kita rappling. Kalau tadi kita naik rock climbing, ya turunnya kan kita rappling sedikit. Rappling yang scrambling itu kita jalannya mundur sedikit sampai ke jalan yang agak landai tapi tipis, jalan ketemu pertigaan lagi nih, pertigaan antara Puncak Buntu sama yang mau ke Puncak Sejatinya kan, atau ke Puncak Sumbingnya. Ya udah begitu sampai ke pertigaan tuh, gue pengen kencing nih, terus gue ngomong apa Peng udah lu jalan duluan aja tapi pelan-pelan ya. Ini situasi lagi nggak memungkinkan untuk bisa pisah, jadi kalau lu udah nggak denger suara gue, usahain berhenti. Terus si Peng ngomong ya udah nggak, gue jalan pelan-pelan. Terus juga gue tahan anak-anak itu, emang lu mau ngapain sih? Gue mau kencing, lu bentar gue belet banget gitu. Udah si Pepeng jalan tuh mana anak, pelan mereka jalannya. Udah gue buru-buru kencing. Pas gue lagi kencing, itu tiba-tiba kabut tebel banget, bener-bener tebel kabut yang stat.
Itu jarak si Gondrong, si Febri, ya. Itu paling cuman 2-3 meter depan gue, cuman kelihatan sedikit doang tuh. Nggak lama dia hilang. Tanggung nih, gue udah buka sleting, udah megang si Joni kan. Ah tanggung. Udah gue langsung ser. Ah itu lama tuh. Gue bilang nih kagak kelar-kelar si Joni tuh ben yang ngewer. Ada kali semenit tuh. Wah gue kata lama bener nih. Terus tuh akhirnya ada kurang lebih semenit. Buset banyak bener, seliter kali itu ya. Kalau misalnya dibotolin pakai aqua. Pas gue mau masukin keluar lagi dikit-dikit tuh. Ah akhirnya bodo amat dah. Gue cebok pakai daun walaupun masih keluar dikit. Udah gue masukin. Pas gue mau turun tiba-tiba ini nih dari arah belakang ya kan, gue udah posisi gue udah ngebelakangin puncak buntu. Tiba-tiba dari arah belakang gue denger kayak suara orang langkah kan, dek 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 turun gitu kan. Gue kaget, agak gitu gue kayak gimana sih, kayak jantung ketarik ke atas gitu. Terus gue inget, oh ya di atas kan ada pendaki satu orang. Ah dia kali ini turun buru-buru. Gue minggir tuh buru-buru. Gue minggir, langsung gue nengok ke atas. Itu gelap, wah bener gelap banget. Jadi pada saat itu tuh gue bingung ya. Cuman kuncinya dalam situasi apapun kita tuh harus tenang. Walaupun keadaan saat itu sangat menegangkan karena yaitu posisi kabut tebel banget sampai pandangan betul-betul sangat terbatas. Ya, apapun yang kita miliki tanpa ketenangan kita pasti salah melakukan sesuatu. Akhirnya gue coba tenang, gue diem, biarin nih kabut, ya. Gue tarik napas, gue tahan, gue isi selawat, gue serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Hidup mati Allah yang punya, apa namanya, susah senang, beruntung tidak beruntung, gue tenang. Nah di saat gue lagi merem itu, ini di sini nih jelas banget ya. Yang apa ya? Ya mungkin teman-teman sebagian ngerti ya. Buat yang belum ngerti, coba tolong belajar dulu, gali literasi yang banyak gitu ya. Kenapa di saat kita memejamkan mata, hal-hal seperti itu justru semakin terlihat jelas. Gali literasi dulu yang banyak ya. Nah pas gue lagi kayak gitu tuh, itu bener-bener kelihatan ya, ada pendaki turun, tapi nggak ada kepalanya. Gue teringat lah pendakian gue yang solo pada tahun 99. Walaupun sosoknya tidak sama, hanya saja bentuknya, ya wujudnya sama-sama tanpa kepala. Gue kaget tuh, gue diemin, itu tegang, jangan ditanya, gue tegang banget bro. Asli, sumpah gue tegang banget. Begitu dia udah deket, gue cabut belati, ya, karena itu gue selalu siap garam di kantong gue ambil garam di kantong, dia makin deket, gue taburin, gue bacain selawat, ya. Yang hebat bukan garamnya, yang hebat bukan belatinya, yang hebat bukan apa-apa, yang hebat hanyalah Allah. Yang kuat hanyalah Allah, yang kuasa hanyalah Allah. Begitu semakin dekat dengan penuh keyakinan, ya gue babat. Terus gue buka mata gue, memastikan jangan sampai ada orang depan gue. Gue babat, ces. Ya gue babat angin. Ya cuman di dalam hati gue, dalam batin gue mengatakan sesuatu yang tadi mendekat itu dia menghilang karena takut dengan babatan belati gue. Ketika dia menghilang, gue tenangin diri lagi. Kabut waktu itu masih tebel, pelan-pelan menipis. Terus gue turun tuh. Ternyata anak-anak nggak jauh sama gue, jaraknya cuma sekitar 10 meteran. Mereka semuanya duduk diam, nggak ada yang berani bergerak di saat kabut itu tebal. Dan tindakan ini betul banget ya, terutama bagi rekan-rekan yang belum memahami jalur, baik saat melakukan pendakian ya naik ataupun di saat turun. Kalau kita ketemu kabut seperti ini, di mana betul-betul kita kehilangan kemampuan untuk melakukan orientasi medan, melihat kondisi jalur dengan jelas, mendingan diem dulu. Yang penting jaket ada siap, makanan siap ya. Jangan sampai diemnya itu juga dalam keadaan perut kosong, bahaya ya. Dan lihat situasi dan kondisi juga. Makanya terkadang direkomendasikan buat rekan-rekan yang baru pertama kali melakukan pendakian ke jalur-jalur pendakian ya, melewati jalur pendakian yang baru pertama kali, direkomendasikan untuk membuat marka ya, agar di saat situasi genting seperti ini, di saat kita nggak bisa bergerak dengan baik, melakukan orientasi dengan baik, kita masih bisa mengenali marka ataupun tanda-tanda yang kita buat sebelum kita melakukan pendakian atau sebelum kita melewati area ini. Jadinya kita aman. Pas gue ketemu anak-anak, udah gue suruh jalan. Terus gue ngomong sama Peng, lu belakang deh.
gua depan gitu. Udah, waktu itu kan jalur kebagi dua tuh, ada yang kita melipirin pas banget di bawah tebingan batu Watu Kotak, ada juga yang sebelah kanan. Saat itu gua ngomong jangan bisa pisah ya, dan kita jalan rapet. Anak-anak bilang iya, Pepeng juga iya, udah kita mulai jalan tuh. Ternyata dalam prakteknya ketika gue sampai di ujung Watu Kotak, yang di belakang gue tuh cuman si Odon, si Ugay, sama si Jarut. Pepeng sama si Pendi. Gue tadi nyebutnya Pebi ya, salah ya? Pendi, maksud gue Pendi ya. Ternyata Pepeng sama si Pendi ketinggalan tuh. Gue agak kaget. Terus gue bilang sama anak-anak, udah tungguin dulu. Oh jangan ada misah-misah. Ya, anak-anak ya bang gitu kan. Ya udah nih. Karena udah 10 menit gue tunggu, terus gue teriak lah dengan kode-kode yang si Pepeng juga udah gue kasih tahu. Peng, kalau gue manggil cuy, lu nyonyot cuy ya. Sekali aja. Terus kalau gue manggil coy, itu berarti gue ngodein ada bahaya apa enggak gitu. Kalau memang nggak ada bahaya, lu nyonyot sekali aja coy. Tapi kalau 2 kali coy itu bahaya. Itu gue teriak-teriak kayak gitu nggak ada sautan. Karena emang nggak ada sautan, gue inisiatif nih. Gue bilang mana anak, lu diam di sini, jangan ada bergerak selangkah pun, kemanapun jangan. Gue mau nyusul. Nah, begitu gue bergerak, turun sedikit kan, landai. Terus nanti naik kan, ternyata Pepeng sama si ini kelihatan tuh masih Pendi jalan lagi terseok-seok. Begitu sampai ke dekat gua, Pepeng langsung narik gua, terus langsung ngomong, gue depan nge, ini si Pendi aneh nih gitu kan, dia nggak mau jalan, dia maunya berhenti mulu, apa jalan sedikit bengong, jalan 2 langkah bengong, sampai gue dorong jalan lu gitu kan. Nah si Pendi ini gue lihat biasa aja, cuman informasi dari Pepeng kan A1, informasinya valid. Gue juga tahu Pepeng kayak gimana. Informasi itu gue pegang. Terus gue ngomong sama si Pepeng, udah lu duluan deh ya. Kan dia pengen duluan. Udah lu duluan santai. Coba yang jelas jangan jauh-jauh ya. Nanti kalau gue kodoin atau lu ngodein kita harus saling terkoneksi. Oke deh katanya. Itu tuh Pepeng turun, terus diikutin sama si Odon, diikutin sama si Jarut, diikutin sama si Ugay. Terus si Pendi, gue nih terakhir. Nah jalan nih. Jadi di depan gua si Gondrong percis. Udah jalan. Kabut sempat kebuka sedikit menjelang sampai pertengahan ya, antara Watu Kotak sampai ke sampai ke Pasar Setan ya, pertengahan. Itu si Pendi mogok-mogok terus tuh. Dia jalan sebentar terus berhenti kayak orang bengong. Diam aja. Gua panggil kan, "Pen, lanjut jalan, Pen. Ayo jalan." Gue pakai suara nggak kena, giliran gue tepok, jalan lu, kaget dia. Oh ya bang, jalan. Terus kira-kira 10 langkah dia berhenti lagi, dia bengong lagi. Gue panggil nggak denger lagi dia tuh. Gue bilang, Pen, jalan, gue bilang kayak gitu, nggak denger. Gue pegang, ceplak, jalan lu, kaget dia, jalan lagi. Sampai akhirnya di pertengahan itu kita kayaknya udah ketinggalan jauh ya sama anak-anak ya. Udah itu suaranya si Pepeng, Odon, Ugay sama si Jar tuh udah nggak kedengeran. Dan Pepeng kayaknya emang anak-anak yakin lah sama gue ya. Kalau gue yakin sama Allah ya. Segala sesuatu gue serahin sama Allah. Gue nggak terlalu pusing juga walaupun jauh sama anak-anak. Langsung nih di tengah jalan, lu lapar? Tadi waktu naik lu udah makan belum? Di jalan lu udah makan belum tadi? Pas di puncak lu ikutan makan nggak? Makan bang, tapi dikit katanya. Ya udah nih, gue kasih tuh coklat gue ke Knickers gue sama dia. Nih lu makan coklat gue nih. Nih bembeng. Dimakan tuh sama dia. Coklat sama bembeng. Terus dia bilang, wah enakan bang katanya. Ya udah, kita jalan lagi. Begitu lagi jalan, kira-kira baru 15 langkah dia berhenti lagi. Terus dia langsung ngomong sama gue, bang lu duluan aja deh bang gitu. Gua belakangan deh, gue mau istirahat dulu. Gue kaget di sini nih. Gue bilang lah, ngapain nih bocah minta ditinggal? Agak curiga gue. Tapi waktu itu gue belum ngerasain apa-apa. Gue bilang sama dia, udah lu jalan lu di depan, nggak ada satu orang pun yang ada di belakang gua, karena gua nih sweeper. Yang namanya sweeper ini nggak boleh ada satu orang pun yang tertinggal di belakang dia. Dia adalah orang yang terakhir sampai puncak dan dia adalah orang yang terakhir sampai kampung. Nggak boleh ada satupun orang yang tertinggal. Jadi lu jalan, ngotot nih si Pendi sama gua. Enggak bang, udah lu jalan aja bang, gua nggak apa-apa, gua bukan anak kecil. Di sini gue mulai curiga, soalnya kok dia ngotot. Yang biasanya dia sama gue tuh hormat, dia sungkan, ini nggak sama sekali. Gue diam, gue coba lihat. Emang dari tadi gue ngerasa ada sesuatu di belakang kan. Cuman rasa ya, perasaan. Ya di sini kita harus kenal yang namanya kajian rasa. Ya ada ngaji rasa, ada kajian rasa ya.
Ketika rasa gue ini bermain, memang ya dari rasa ini gue melihat dengan tak kasat mata gitu, di antara tebalnya kabut di belakang memang ada sosok yang ikut melangkah. Nggak jauh lah, mungkin sekitar 3 ataupun 4 langkah di belakang gue. Nah di saat Pendi ngotot ini, sosok yang gue lihat, walaupun sejatinya gue tuh menatap ke depan, tetapi pandangan ini sudah tidak terbatas lagi oleh sudut, tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu. Kita bisa melihat ke segala sudut tanpa kita harus mengarahkan pandangan mata, sebab bukan mata lagi yang melihat, tapi sudah rasa. Ya. Saat gue lagi kayak gitu, gue lihat, gue diemin aja. Nah ketika si Pendi berhenti lagi, si makhluk ini set, dia masuk ke dalam tubuhnya si Pendi. Itulah yang membuat si Pendi ngotot. Pas yang kedua kali dia ngotot, kita berhenti. Di sini gue langsung gak main-main. Itu langsung gue sikat si Pendi. Ya langsung gue pukul punggungnya, gue sambil takbir sama selawat. Ya gue, Allahu Akbar, gue pukul punggungnya, terus gue langsung selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil alamin ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul. Gue pukul lagi cepat. Dia agak kaget tuh. Nah begitu dia agak terkejut, gue bentak, dia kaget. Bang, itu satu lagi siapa di belakang bang? Gue kata udah nggak usah dilihat. Bang itu bang serius bang, ada orang di belakang kita bang. Udah jalan, gue kata kayak gitu. Udah lu jalan. Akhirnya si Pendi tuh karena dia kaget, ya gue bentak, langsung dia tuh buru-buru jalan. Kali ini yang tadinya dia tuh minta ditinggal, minta berhenti mulu, langsung dia ketakutan, pucet. Sampai dia tuh jalan jatuh-jatuh. Bang cepetan bang, itu orang ngikutin terus. Udah kita turun, gue berasa, cuman dalam hati gue, ya udah mau gimana lagi. Terus gue ngomong si Pendi kan, udah Pen lu tenang, usahain tenang. Soalnya kalau kita nggak tenang malah bahaya nih. Ya, banyak kejadian orang tersesat di jalan, tersesat di jalur, bahkan jatuh sampai celaka karena dia nggak tenang. Udah lu tenang aja. Akhirnya si agak buru-buru nih si Pendi sambil jatuh-jatuh, kita terus jalan tuh. Dan memang ya apa yang gue berdua lihat, ya si Pendi sama si gue itu dia terus ngikutin sampai batas ke menjelang masuk ke pasar setan. Sampai situ doang nih ya. Begitu kita udah sampai situ, ya kabut juga udah kebuka, dia tuh cuma nunggu. Gue sama si Pendi terus langsung turun, gue ketemu anak-anak, gue langsung ngomong sama si Don, packing, cabut, packing. Guys, cabut, ambil barang, cabut, langsung turun semua, gue bilang kayak gitu. Si Odon ngerti nih, si Pepeng ngerti, si Ugay ngerti, si Jarut yang masih agak bingung. Karena si Jarut pengen istirahat, si Pepeng juga paham kan. Langsung, udah cepetan, ambil barang-barang, langsung kita turun. Langsung tuh, ambil barang-barang yang tadi kita sembunyiin di rumput-rumput tuh, kita ambilin semua, udah rapih, udah kena semua. Si Pendi semua udah megang barang-barang, kita langsung bergerak turun. Kita lewatin pasar setan, kita lewatin betul di bawah pinus-pinus itu ada tenda ya, ada anak-anaknya juga tuh lagi pada nongkrong. Terus kita bilang, bang duluan bang ya, duluan gitu kan. Kita turun, terus ntar pas di jalur yang licin kita ketemu lagi satu rombongan lagi pada naik, sampai ada yang kegelinding di sini, termasuk gue juga gelinding saking licinnya. Lewat dari situ agak landai ya, terus nukik, lewatin hutan-hutan apa namanya, Lamtoro, nukik sampai kita ke pos ojek. Di pos ojek kita istirahat. Sampai pos ojek ini mungkin sekitar jam 2-an ya. Karena udah di pos ojek santai lah ya, karena di depan pos ojek itu kan udah ladang penduduk, jalannya udah makadam. Istirahat di sini, terus ngomong lah kita nih. Sebelum anak-anak nanya, gue tanya dulu, Peng, waktu lo masih Pendi yang berdua-dua, lu denger gak gue panggil-panggil? Lah gue juga manggil-manggil lu gak katanya. Jadi ternyata waktu Pepeng sama Pendi, terus gue sama anak-anak yang hampir 10 menit kepisah, itu gue panggil-panggil, mereka nggak denger ya, dan gue juga nggak denger sih Pepeng teriak-teriak. Dan di sini Pepeng ngerasa memang ada sesuatu, cuman kan si Pepeng cuma peka doang ya, dia nggak tahu apa, cuman dia mengatakan nggak tahu ya, kayaknya di belakang kayak ada yang ngikutin, cuman namanya kabut pekat begitu kan. Perasaan gue emang kayak ada orang, cuman gue berpikir adalah pendaki yang kita lihat waktu sendirian di atas tadi nge. Cuman ya nggak logis banget lah, ngapain sendirian diri gitu kan. Itu menurut tuh kira-kira pendaki bukan gitu ya. Terus gue ngomong secara pandangan gue ya, gue bilang sama si Pepeng, kayaknya bukan pendaki Peng, kayaknya. Soalnya secara logika lah, kondisi lagi kayak begini, dia sendirian diri ya. Terus ngapain juga, terlalu metal lah kalau gue bilang, kalau kayak gitu gue yakin enggak deh. Nah terus pas di jalan itu ya udah pokoknya kira-kira gitu doang ya. Sepanjang di jalan itu gue ngerasa memang kayak ada seseorang di belakang. Cuman waktu itu gue berpikir logis, mungkin pendaki yang kita lihat di Puncak Buntu sendirian. Tapi anehnya si Pendi ini minta berhenti mulu. Udah habis itu gue tanya sama si Pendi, Pen yang lu rasa Pan? Gue dari tadi bang diikutin sama orang bang.
Nah orang itu ngajak naik terus bang. Jadi setiap apa namanya setiap jalan orang itu kayak ada di samping gua bang. Dan dia selalu bilang udah naik lagi ke atas, lu bakal dapet ini deh view yang bagus. Jadi di si Pendi ini dibujukin ya sama pendaki yang tak kasat mata ini balik lagi ke atas, ntar bakal dapet view yang bagus. Karena kan sewaktu kita di atas, dia sebagai orang yang baru pertama kali naik agak kecewa lah dengan situasi dan kondisi yang didapatkan pada saat itu. Apa? Tembok putih. Bukan tembok putih, mending tembok setengah itu ya, abu-abu gitu ya. Apa sih? Grey apa ya? Ya abu-abu gitulah ya. Tembok dibilang putih enggak, hitam enggak, gelap banget. Jadi si Pendi itu, si Gondrong ini dia ngerasa apa ya? Ada kesempatan lah. Ya ditemenin sama pendaki, dia balik ke atas dia bisa dapat view yang bagus. Kira-kira si Pendi kayak gitu sampai akhirnya dia sadar ketika dia bilang ada seseorang di belakang, itu ternyata nggak ada kepalanya. Makanya dia langsung acir jatuh-jatuh tuh. Ya udah kita ngobrol-ngobrol di sini sekitar setengah jam kali ya. Sempat ditawarin ojek, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya si Ugay mau tuh. Gua nggak tahu ya waktu itu tiket atau ongkos ojeknya berapa. Kita setuju tuh naik ojek. Udah pada naik ojek. Si Odon nanti dia baru cerita di bawah karena waktu di pos ojek itu dia nggak mau cerita tuh, dia bilang ntar aja nggak di bawah kata dia gitu kan. Udah kita pada naik ojek, udah tuh turun kan, turunnya nukik banget ya, ojek Sumbing kan paten tuh. Yang jelas dia tuh nggak nyalain mesin waktu turun itu, dia bener-bener ngandelin rem doang. Gila banget, soalnya kata tukang ojeknya kalau pakai mesin itu dia ketika ngelepas gas itu dia ngesot-ngesot katanya, gong gitu kan. Makanya mereka tekniknya tidak menggunakan mesinnya lah, tidak menggunakan rem mesin gitu kan. Dalam hati gue buset ngeri juga ya, salut lah gue sama keterampilan ojek di sana. Singkat kata lewat Makadam kita masuk aspal tuh, belok kiri terus belok kanan lurus sampailah kita ke base camp. Nah di base camp ini baru si Odon gue kejar. Emang lu ngerasa apa Don? Gue nggak tahu dah nge. Yang gue rasa ya sama kayak lu orang gitu, gue ngerasa memang kayak ada pendaki di belakang kita. Dan ketika lu ngomong cabut gue langsung paham deh, berarti apa yang gue rasa, yang gue lihat itu bener adanya. Lu ngeliatin mana Don? Di waktu kotak nggak katanya. Oh ya udah. Si Ugay gue tanya enggak gue ngeliat apa-apa, cuma perasaan gak enak aja lah, orang kabutnya tebel kayak gitu. Si Jarud nggak ngerasa apa-apa. Dan udah kita istirahat. Kebetulan juga hujan sore itu, kita masuk ke dalam base camp. Di saat gue lagi tiduran istirahat, gue ketemu sama si Agung tuh, Agung Darmawan. Ya sekarang dia kerja di salah satu gedung ya. Udah enak dia kerjanya. Udah ngobrol-ngobrol, kita istirahat lah semalam. Ya sepanjang istirahat itu base camp ramai banget, walaupun kondisi cuaca pada saat itu kurang bagus ya, sering hujan dan kabutnya tebel banget. Singkat kata pagi datang, kita beberes, turun ke bawah cari warteg. Sempat di sini ada obrolan mau ke perahu. Terus gue bilang sama si Uga ya masih Pepeng, daripada ke perahu nanggung, kan udah Sumbing, Sindoro aja biar ngepas. Akhirnya anak-anak mau tuh. Selesai makan di warteg, kita naik angkot tuh ke kiri ke arah Kledung. Begitu sampai Kledung, hujan deras banget, ya Allah. Kita sampai neduh nih. Adalah sekitar 2 jam baru kita urus registrasi untuk melakukan pendakian ke Gunung Sindoro. Untuk Sindoro next ya, karena si Ugay. Kalau di Sumbing ini Ugay nggak ngerasa apa-apa, tapi giliran di Sindoro si Ugay sendirilah yang menemukan keganjilan, yang lain nggak ada sama sekali. Oke kawan-kawan, itu kisah gue selama di Gunung Sumbing bersama Ugay, Pepeng, Odon, Pendi, dan juga Jarud. Dimana kisah ini lagi-lagi harus gue katakan segala sesuatu bisa aja terjadi. Karena memang setiap tempat itu selalu menyimpan kisah-kisah yang tidak bisa kita duga dan tidak bisa kita rekayasa. Intinya di dalam melakukan setiap pendakian, persiapkanlah diri Anda ya, persiapkanlah perbekalan dengan baik. Persiapkanlah mental dengan baik, persiapkanlah fisik dengan baik, persiapkanlah peralatan dengan baik, persiapkanlah keuangan dengan baik, persiapkanlah literasi dengan baik, dan persiapkanlah intelijensi, ya, ilmu yang berkaitan dengan kegiatan pendakian dengan baik. Hingga kita bisa meminimalisir berbagai kejadian-kejadian yang akhirnya bisa mencelakakan diri kita sendiri. Baik kejadian yang berhubungan dengan gaib, maupun kejadian yang berhubungan dengan teknis. Karena di era sekarang ini banyak sekali ya kejadian-kejadian yang berhubungan dengan teknis dan pada akhirnya nyerempet-nyerempet ke hal-hal gaib. Karena segala sesuatu yang terjadi di gunung kebanyakan 99,9% adalah human error. Dari human error inilah berkembang cerita-cerita, juga hal-hal yang
mungkin saja berhubungan ataupun bersinggungan dengan dunia supranatural. Oke kawan-kawan, jadilah pendaki yang bijak, jangan menjadi pendaki yang sombong. Karena yang sombong itu hanyalah Allah. Yang namanya makhluk tidak boleh sombong sedikit pun. Oke, kita lanjut lagi di kisah Sindoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.